الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat menasihati dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Kecuali orang yang beriman, teguh dan beramal soleh serta suka berwasiat menasihati kepada temannya dengan kebenaran dan kesabaran. Adapun orang yang dikatakan soleh ialah orang yang mengerjakan kewajibannya terhadap dirinya, seperti menjaga kesehatannya, kepada keluarganya, seperti berbelanja, mendidiknya, kepada tetangga ia berbuat baik, isi negeri dan manusia umumnya, yaitu dengan menolong dan beramah-ramah dengan mereka. Begitu juga terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerjakan sembahyang, puasa dan sebagainya. Pendek kata, mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Selamat bertakwa. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan kaji. Kajian kita adalah, tema kita adalah makarimul akhlak. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW dahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di makarimul akhlaknya. Aku mengutus baginda Rasulullah SAW hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Jadi akhlak umat manusia itulah yang sampai saat ini dipakai oleh, bahkan sampai semua kalangan dituntut untuk memakai akhlak. Kenapa? Karena biar manusia beradab, beretika, berakhlak mulia dimuliakan Allah, terjaga akhlak itu adalah suatu jaminan keselamatan dunia. Kalau orang sudah akhlak, adab, etikanya terjaga, tidak ada orang yang akan menghukum orang di dunia ini. Begitu juga di akhirat, ada pintu namanya pintu akhlak. Pintu akhlak itu orang masuk surga melalui pintu akhlak. Lalu Allah akan menempati ke surga tingkatan-tingkatannya. Ada juga yang masuk surga melalui pintu ibadah. Ibadahnya masuk pintu ibadah yang Allah tempatkan di surga-surganya. Ada orang yang melalui pintu jihad, dia masuk ke pintu jihadnya. Jadi semua itu akan, tetapi semua itu harus terjaga dari yang utama. Apa utamanya? Akhlak adab itu sendiri. Kenapa? Karena akhlak adab etika tanpa semua itu dapat dipertanyakan di dunia. Walaupun kita ilmunya tinggi, ahli kita, akan tetapi etika adab akhlak itu tidak ada, maka itu menjadi suatu pertanyaan. Bahkan kita bisa kena dengan peraturan hukum dunia juga, apalagi aturan keselamatan akhirat, keselamatan dunia juga bisa dipertanyakan. Jadi semua itu bisa gugur, bisa rusak tanpa akhlak etika adab yang terjaga. Jadi semua itu ibarat kita sekolah. Kalau kita sekolah ada ijazah SD, bisa melanjutkan ke SMP, bisa lanjutkan ke SMA dan seterusnya. Akan tetapi jika tidak ada ijazah SD kita, gimana kita bisa ke sekolah yang lain yang lebih tinggi dan tinggi lagi? Akan tetapi walaupun kita tidak sekolah saja, tapi kita pandai pintar, akan tetapi tanpa akhlak dan adab, apalah arti semua itu? Jadi itu menjadi suatu hal yang wajib dijaga. Beretika, berakhlak baik
baik kepada manusia. Kenapa? Karena itu menjadi cermin diri kita. Cermin diri kita kenapa? Kalau niat orang tidak baik, bisa melakukan suatu perbuatan yang tidak baik karena hilangnya adab etika akhlak itu. Kalau orang udah beretika akhlak, dia bisa bercermin, oh dia ingin mengerjakan kebaikan, berbuat kebaikan, itu dari hatinya dan langsung dikerjakan. Akan tetapi kalau orang sudah kotor hatinya, lalu mengikuti kata hatinya, atau karena dunianya, lalu mengerjakan sesuatu yang salah, hanya untuk apa? Hanya untuk melanggar apa yang disuruh oleh Allah, yaitu menjaga akhlak, etika, adab itu sendiri. Karena semua kalangan dituntut semua itu, mau ustaz, mau kiai, karena Allah tidak memandang rupa kita, mau ganteng, mau tidak, mau cantik, mau tidak, akan tetapi dia melihat qalbun salim kita, bersih dan pekerjaannya. Pertanyaan dari akhlak, etika, adab itu, sambil ya mengerjakan kebaikan. Akan tetapi walaupun kita mengerjakan kebaikan saja, tapi tanpa akhlak, adab dan etika, itu bisa salah. Semua dasar itu harus dipakai sampai liang lahat, sampai kematian, sampai ajal kita mati meninggalkan dunia. Jadi semua itu harus terjaga. Tidak bisa tidak terjaga. Sehingga itu penting sekali. Karena kita tidak bisa membanggakan, tidak boleh membanggakan ibadah kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, amal jariah, atau amalan kita. Kenapa? Karena ketika kita ria, sombong, angkuh dalam kalbun salim, dada kita, maka itu bisa gugur, rusak semuanya, baik di pandangan manusia, baik di pandangan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak melihat siapa di antara kalian yang paling pintar, siapa di antara kalian yang paling cerdas, ahli kitab, tidak. Akan tetapi ketika orang bodoh saja, ketika dia berakhlak, beradab, beretika baik, maka kita tidak mempertanyakan, siapa orangnya, bodohnya, tidak. Dia orangnya gimana, pekerjaannya baik, baik orangnya. Akan tetapi walaupun gimana bentuk orangnya, mau nggak ganteng, kayak mau nggak cantik, mau apa saja, tapi hatinya. Sehingga itu harus terjaga, karena itu cermin perbuatan, etika, dan keselamatan, baik keselamatan dunia. Tidak ada orang yang dihukum di dunia kalau akhlak, adab, etikanya terjaga. Itu sangat penting sekali untuk meraih suatu keselamatan. Sehingga itu sangat diperlukan baik oleh semua kalangan kehidupan di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah SAW tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri. Itu untuk keselamatan baik di dunia dan sampai pintu, semoga sampai pintu apa? Pintu akhlak itu sendiri. Ada surga, masuk pintu akhlak. Setelah masuk pintu akhlak, nanti ada surganya Allah akan tempatkan di mana? Kan surga itu ada 7. Pintunya masuknya ada 3. Sehingga itu kita harus jaga sebelum kita berilmu. Adab dulu baru ilmu. Beradab dan berilmu. Kalau bisa ilmunya tinggi, ilmunya bagus, dan beretika, berakhlak, adab terjaga. Akan tetapi ketika kita berilmu tinggi, hebat, akan tetapi akhlak, etika, adab kita tidak terjaga, maka kita terancam dari keselamatan dunia, apalagi keselamatan akhirat. Kita harus perlu pikirkan semua itu. Karena apa? Karena itu adalah pokok dasar ilmu yang harus dilakukan oleh semua kalangan. Karena Allah tidak memandang mau kita kaya, mau kita miskin. Intinya kita berakhlak, beradab, beretika. Allah tidak memandang kita mau jelek, rupa paras kita, akan tetapi baik akhlak adab, orangnya gimana, baik akhlak adabnya, walaupun tidak terlalu berilmu, walaupun bahkan orang bodoh saja, kalau berakhlak, beretika, beradab, tidak kena oleh hukum dunia. Apalagi orang yang berilmu, cerdas, pandai, pintar, dan beradab, berakhlak, terjaga, insya Allah dari dunia pun sampai akhirat akan terjaga. Itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita lakukan di dunia ini dengan baik, sehingga
terus menerus sampai alam berikutnya, karena kita akan menempuh yang namanya kematian, yang namanya meninggalkan dunia, yang namanya kita akan berpulang ke rahmatullah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selamat dari itu tentu dengan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita itu semua harus dilandasi dengan adab etika yang baik. Tak ada orang yang salah etika adabnya, mau sholat, mau berbuat kebaikan, mau beraktivitas. Nah, kalau aktivitas, kalau kerja kita cari di mana tempat enaknya. Enaknya kan gimana? Nah, kalau kita kerja di tempat itu tidak berkenan orang lain kepada kita, tidak, seandainya tidak berkenan orang lain kepada kita pun tidak berkenan, seandainya kita bisa hijrah pindah tempat kerja di mana kita berkenan, orang berkenan. Kalau kita ambil baiknya, menjadi tibar atau suatu pelajaran yang sangat amat penting dalam berkehidupan dunia ini. Sehingga kembali lagi, jangan kita remehkan etika, adab, akhlak itu sendiri, karena itu adalah suatu pintu keselamatan, baik pintu keselamatan dunia hingga keselamatan di alam akhirat. Rahimakumullah wa tubiddin, yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah, yang semoga dirahmati, diberkahi, diberikan keselamatan baik dari dunia hingga akhirat. Amin. Jadi kita di dunia ini harus terus dilandasi dengan etika, adab, akhlak itu sendiri, dalam bekerja, dalam beribadah, dalam melakukan aktivitas, karena itu sangat amat penting. Karena Allah tidak memandang diri kita, mau orangnya cacat, mau orangnya sempurna, mau orangnya kurang ganteng, mau ganteng, mau cantik, mau tidak. Allah tidak memandang itu, akan tetapi Allah memandang hati kita. Sehingga hati kita kalau niatnya baik, mengerjakan yang baik, kalau niatnya buruk, bisa mengerjakan yang suatu keburukan, karena dari hati niatnya. Sehingga kalau niatnya buruk saja tapi dia tidak lakukan, masih mending. Akan tetapi kalau orang misalkan karena dunia dia rela melanggar adab, etika, akhlaknya, maka itu semua dipertanyakan oleh kehidupan dunianya. Bahkan orang bisa kena dengan apa yang ia langgar terhadap itu semua. Sehingga mari kita semua belajar dari hal yang utama, yang bawah saja, yang mudah saja, mudahnya berakhlak, beradab, beretika. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun orangnya gimana bentuknya, gimana rupanya, gimana parasnya, akan tetapi orangnya, akhlaknya, adabnya, baik etikanya, walaupun orang tidak terlalu berilmu, cuman dia berilmu, bisa beribadah kepada Allah, menunaikan ibadahnya, setelah itu beraktivitas, mau jadi gembala, kayak mau jadi sopir, kayak mau jadi apa saja, akan tetapi dia jaga akhlaknya. Insya Allah, semoga Allah membukakan pintu surga melalui pintu akhlak itu sendiri. Itu yang harus dijaga. Kalau udah ada itu, orang yang tambah baik lagi, dari SD, SMP, SMA dan seterusnya bisa ngelanjutin. Akan tetapi kalau tidak, kalau rusak, kalau tidak ada akhlak, adab, etikanya, gimana kita mau naik kelas, gimana kita mau ngelanjutin sekolah? Tidak, tanpa ada ijazah dasarnya. Ijazah dasar itu adalah suatu jaminan keselamatan saudara-saudaraku sekalian. Sehingga itu penting sekali untuk dijaga. Sehingga kalau saya mendidik, kalau saya menggembleng keluarga saya sangat tegas dalam adab, etika, akhlak itu sendiri. Karena kalau itu sudah terjaga, insya Allah keselamatan dunia dan akhirat itu terbuka lebar. Akan tetapi kalau kita biarkan, engkau tahu akhlak adab itu untuk harus tetap dijaga, tapi engkau biarkan, walaupun itu saudara, ibu bapak kita, itu menyangkut keselamatan dunia dan akhirat. Kita tidak boleh membiarkan ia melanggar etika,
adab akhlak itu sendiri. Kenapa? Karena itu sangat amat penting ya, untuk dijaga. Nah, sehingga mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wa akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.